Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Siva Andini dari program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengukur luas lahan menggunakan bantuan sudut dan jarak. Nah, pada video kali ini, apa perbedaannya dengan video sebelumnya? Jadi pada video sebelumnya saya menjelaskannya yaitu di lapangan, kalau sekarang ini saya akan menjelaskannya dengan cara ilustrasi menggunakan CAD. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, pada video, di sini saya sudah mempunyai, gambaran bentuk lahannya ya. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan, nomor-nomor ya pada titik-titik dari lahannya itu, yaitu dari 1 hingga 6. Nah, bisa teman-teman lihat juga nih ya. Di situ ada garis utara. Jadi kita harus menentukan dulu nih, letak garis utaranya kita akan menempatkannya di mana. Jadi di sini saya menempatkannya itu ada di tengah-tengah lahannya. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah Eee, ini kan ada titik tengah ya teman-teman, lalu kita akan membuat garisnya itu dari misalnya dari titik satu ke titik tengah. Nah di sini titik tengahnya ini saya beri nama huruf A ya, agak mempermudah. Nah jadi ibaratnya tuh kita buat garis 1A atau A1, lalu lanjut lagi A2 hingga ke A6 begitu. Nah, ini sudah jadi hingga A6. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung jaraknya menggunakan harusnya ini ya, bukan linear teman-teman, salah. Jadi harusnya itu kita mengukurnya menggunakan toolsnya itu Aligned. Nah, karena kan permukaannya miring. Nah, kita bisa dapat tuh hasilnya 3,892, tapi sebenarnya ada juga cara lainnya, yaitu dengan kita select aja si garisnya, lalu kita propertize, lalu di situ ada area. Nah, hasilnya itu 3,86. Jadi aku ngambilnya dua huruf di belakang koma. Nah, seperti itu. Jadi ya karena lebih mudah, jadi aku pakai caranya tinggal select aja garisnya, lalu kita lihat di propertize itu di bagian areanya, itu ukurannya berapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan jarak, kita ini akan menentukan sudut azimatnya ya. Nah, caranya adalah kita pakai angular ya. Nah, udah pakai angular, kita enter dulu, baru kita tentuin titik tengahnya tuh. Lalu kita tinggal select dulu ke utara, baru ke garis yang kita tuju. Jadi ibarat itu titik tengah, utara, terus 1. Terus kalau selanjutnya titik tengah, utara, baru ke titik 2. Seperti itu. Dan juga arahnya harus searah jarum jam, yaitu ke arah kanan nih teman-teman. Nah, di sini kita udah selesai ya, sudah menentukan semua sudutnya. Ketika kita sudah selesai mengukur sudutnya, kita ini sih tinggal ke Excel aja ya teman-teman, terus masukin data-datanya. Begitu. Kita masukin datanya ke Excel satu-satu. Yang jarak juga ya semuanya. Nah, udah nih kita bisa lihat ya. Jadi, pada tabel ini tuh ada nama, jarak atau aku simbolin huruf L, lalu juga ada ini sudut ajimat ya. Bener kan? Ajimat, ajimut. Maaf ralat. Maaf ralat maksudnya sudut ajimut. Oke, terus juga di situ ada radian, lalu ada sin alpha, lalu cos alpha,
lalu ada ini ya, jumlah X-nya itu sama dengan nilai X-nya itu sama dengan dari jarak dikali sin alpha, lalu untuk Y-nya itu sama dengan jarak dikali cos alpha. Lalu untuk si Lx-nya itu caranya adalah kita mengkalikan secara silang X dan Y-nya, begitupun dengan Ly. Teman-teman bisa melihatnya aja ya di video. Tuh, teman-teman bisa lihat rumus dan perletakan di Excel-nya tuh bagaimana. Lalu nanti hasilnya dari Lx dan Ly ini kita sum ya, atau kita jumlahkan hingga bisa ada tuh hasilnya min 41, lalu juga di sini ada 45. Lalu untuk totalnya ini sendiri tuh menggunakan rumus absolut ya teman-teman, yaitu rumusnya adalah absolut dalam kurung absolut dalam kurung J11 ya, atau dari kita bisa lihat dari jadi absolut dalam kurung Lx kurang Ly dibagi tutup kurung dibagi 2. Seperti itu. Dan hasilnya pun ada 43,41 lah ya, kita bulatin. Nah, kita bisa ngecek juga nih apakah sama hasilnya dengan men-select aja si bangunan lahannya, dan itu hasilnya 43,45. Kenapa bisa beda? Karena kan aku dari awal juga udah gunainnya cuman 2 di belakang koma ya teman-teman, jadi berpengaruh sama hasilnya seperti itu. Kalau misalnya ingin hasil yang lebih akurat ya kita gunakan beberapa huruf beberapa angka di belakang komanya tuh lebih banyak, seperti itu ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait mengukur lahan menggunakan sudut dan jarak. Terima kasih telah menyimak, dan untuk file-file yang saya gunakan di video kali ini juga saya sudah share gitu ya. Saya sudah share di deskripsi YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat aja. Oh ya teman-teman, jadi sebelum saya tutup videonya, saya lupa menjelaskan satu caranya juga ya. Jadi kan sempat saya singgung juga nih, itu nilai X dan Y. Jadi nilai X dan Y ini tuh sebenarnya kita juga bisa tentuinnya juga di lapangan, karena hasilnya itu adalah koordinat. Jadi bagaimana sih cara kita tahu koordinatnya itu udah benar gitu ya di CAD? Jadi teman-teman itu bisa aja langsung ketik perintahnya itu ya, itu UCS ya teman-teman. Nah, setelah kita ketik perintahnya yaitu alias UCS, teman-teman bisa aja langsung tentuin titik tengahnya, yaitu di titik tengah lahannya yaitu atau si A itu. Lalu kita arahin ke garis utaranya, lalu baru ke titik 1. Hampir kayak ngitung sudut azimut ya teman-teman. Nah, setelah itu otomatis gambar kerja kita tuh bakal ikut miring gitu ya. Miring gitu. Nah, mari kita buktikan ya menggunakan tools linear. Kita klik titik A, lalu kita arahkan ke titik 1 dan ada muncul jaraknya. Lalu juga kita cek lagi nih yang nilai Y-nya. Nah, kita lihat itu 2,97, lalu untuk X-nya itu 2,45, sekitar segitu. Dan kita lihat di Excel. Nah, hasilnya hampir mendekati ya, hampir sama juga teman-teman, hanya beda beberapa koma gitu. Beberapa angka komanya. Oke. Setelah itu bagaimana nih caranya buat ngembaliin agar gambar kerja kita nggak miring? Itu tinggal kita ketik aja UCS lagi, lalu kita lihat di bawah ada tulisan view. Dan tada, gambar kerja kita udah kembali normal ya, datar. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.